Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ekspor kembali. Tentunya malam hari ini malam yang benar-benar membahagiakan untuk tim Kasih dan panjenengan semua. Karena apa teman-teman ya? Setelah perjalanan yang lumayan panjang mencari hakikat hidup yang sejati atau sastro jendro, dan akhirnya kita berhasil teman-teman ya, ditandakan ujian terakhir kita harus mendapatkan sebuah cemeti. Cemeti ini bernama cemeti Pusar Kaningadi yang berhasil kita dapatkan tadi malam setelah berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan di desa Kaningadi. Ini ya teman-teman cemetinya. Cemeti ini berwarna hitam, kembar persis, duanya ini berlafaz Asmaul Husna ya. Nah, dimana seperti yang jenengan tahu semua, cemeti ini akan kita bawa untuk melaporkan ya terhadap Maha Guru Ganda Wasesa yang selama ini itu telah menuntun kita dan mengarahkan kita untuk menyelesaikan sebuah apa namanya ujian sastro jendro, yaitu sebagai syarat dari Eyang Sabdowayah, yang dimana nantinya entah kita mau diarahkan kemana lagi teman-teman. Intinya arahnya untuk kebaikan tentunya. Allahumma Amin. amin. Dan semoga sedulur semua ya, jangan pernah kecewa terhadap tim Kasih. Tim Kasih juga manusia biasa yang tentunya bisa salah, bisa benar, bisa juga teledor, bisa juga tidak belajar dari yang sudah-sudah. Ya. Itu sudah menjadi apa, harkatnya manusia Ya. Yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Betul. Ya, jadi mohon maafkan kami jika mungkin sering mengecewakan panjenengan semua. Namun percayalah, dari kekecewaan itulah timbul menjadi sebuah kemenangan. Nah, tidak ada sebuah perjuangan ya yang mulus begitu saja, namun di setiap perjuangan akan disisipi sebuah kekecewaan agar kita apa? Agar kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya, betul. Berarti malah aneh ya Mas. Ketika manusia itu bener terus itu malah aneh ya. Timbulnya sombong. Ain. Itu yang diucapkan oleh Eyang Sabdowayah. Tangan kananmu adalah kebaikan, tangan kirimu adalah keburukan. Di tengah-tengah ada hati, yang dimana hati itu adalah kesadaran. Jika mungkin kita sedang berada di tangan kiri, yaitu melakukan sebuah keburukan, kita harus benar-benar ingat, Sadar. Ya, ke titik tengah, kita sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah. Kita harus kembali. Kita harus kembali ke titik kesadaran, yaitu hati kita yang berisi Tuhan. Begitu juga dengan ketika kita di tangan kanan. Ya, kita berbuat benar terus, akhirnya merasa paling suci, Paling benar. merasa paling benar, padahal itu adalah salah satu jebakan dari iblis. Merasa paling benar itu membahayakan. Betul. Ya teman-teman ya, jika tidak bisa jika iblis tidak bisa menyesatkanmu dengan caranya iblis akan menyesatkanmu dengan cara kau merasa paling benar. Ya. Itu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik mengenai Eyang Sabdowayah. Dan nantinya semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Berangkat ke Maha Guru Ganda Wasesa. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah kencot. Oke, para pemirsa yang ada di rumah, silahkan tarik HP, tapi sholat terlebih dahulu jam 18.20, jenengan sholat, nonton video tim Kasih, karo kletikan. Wah, Nenen, Mas, Mas Kana, Mas. Iya. Alhamdulillah, akhirnya dicari muter-muter beliau datang.
Gun, Ya. nyalakan kameranya Gun. Ininya nih mas kan Apa? ini ya. Assalamualaikum Maha Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak Maha Guru. Saya sabar, saya ikhlas. Iya. Betul Maha Guru, saya ikhlas walaupun saya harus mencari 1 malam penuh. Tidak ada sedikit pun dari hati yang paling dalam saya mengeluhkan untuk mencari Maha Guru walaupun harus 1 malam saya mencarinya. Baiklah Maha Guru, silahkan. Baga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kalian datang ke tempat saya, bahkan sampai menyusuri seluruh hutan di wilayah saya dan tidak bertemu dengan saya? Saya menikmatinya Maha Guru. Tidak ada rasa kesal ataupun mengeluh. Saya paham itu bukan kehendak saya. Jadi yang bisa saya lakukan, saya mengendalikan diri saya agar tidak merasa kecewa. Baiklah. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan. Dan saya ingin mendengar apa jawaban yang ingin kau sampaikan dan berikan. Silahkan Maha Guru. Apa yang bisa kau gunakan di kehidupan yang nantinya akan kau hadapi, karena kau sudah mendapatkan sebuah takdir besar ini, sehingga kau bisa menjalaninya sesuai dengan syariat dan tuntunannya. Seperti ini Maha Guru. Saya hanya memahami, namun saya belum mahir dalam mempraktekkan. Namun saya meyakini, seiring berjalannya waktu, makin saya sering untuk mengamalkan hal tersebut, maka akan semakin mudah pula saya menggunakannya. Tentunya, yang saya dapatkan bukan untuk dipamerkan dan menjadi akui di dunia ini, Maha Guru. Namun, mungkin jika ada yang mau belajar akan saya kasih tahu mereka. Jika mereka hanya ingin manfaatnya saja, akan saya beri manfaatnya. Jika mereka hanya ingin hakikatnya saja, maka saya akan berikan hakikatnya. Saya tidak memaksakan kepada siapapun untuk merasakan dan mengamalkan hal ini. Saya paham betul, hal ini bisa dicapai bukan hanya karena sebuah keinginan saja. Namun hal ini bisa dicapai melalui sebuah ketulusan, hati yang bersih, tenang, dan sabar.
Kamu memang benar. Dan yang paling terpenting, selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, itu adalah menyadari tentang diri kita sendiri. Setelah itu, baru kita bisa menyadari hal-hal lain yang ada di alam semesta ini. Sekarang saya paham, aku. Banyak sekali kesalahan-kesalahan saya yang sering saya lakukan. Dan saya menemukan jawaban setelah saya melalui sebuah perjalanan ujian ini. Alam semesta begitu kayanya melimpahkan semuanya untuk kita. Baik secara materi, secara perasaan, dan secara kenyataan. Namun banyak dari mereka hanya bisa memanfaatkan alam semesta dari materinya saja. Ternyata ada banyak hal besar di luar dari materi, yaitu sebuah getaran. Getaran alam semesta yang menyatu dengan hati dan perasaan kita. Itu masih sangat melimpah. Semoga banyak yang menambang getaran itu. Aku. Kau benar. Selagi kita memberikan sebuah getaran yang baik, maka alam semesta pun akan memberikan hal baik pula kepada kalian. Karena di kehidupan ini, gelombang getaran alam semesta itu sejatinya sama dengan gelombang getaran di dalam batiniah di setiap insan manusia. Alam semesta akan selalu menyatu dengan apa yang sudah kita getarkan. Jika kita sebagai makhluk hidup di dunia ini menggetarkan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik, maka alam semesta akan mengabulkan dan memberikan hal-hal buruk itu di kehidupanmu. Dan apabila kita menggetarkan diri kita untuk hal-hal baik, selalu berprasangka baik dalam hal apapun, maka alam semesta akan memberikan hal baik itu kepada diri kita. Amin, amin, Maku. Bolehkah saya meminjam apa yang sudah kau dapatkan dan satukan ini? Atas nama kami semua, kami menyerahkan ini terhadap Maha Guru. Cemeti pusar kaningati. Kaningati yang memiliki sebuah arti. Sangkan paraning dumadi. Apakah kau paham mengenai sangkan paraning dumadi? Itu istilah dari Jawa ya, Maha Guru. Sangkan paraning dumadi. Kita diciptakan untuk apa dan kita kembali kepada siapa? Oh, mungkin ini, Maha Guru. Apa yang pernah Maha Guru pernah berikan kepada saya? Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Dan kemana kita akan kembali? Ya, Sangkan paraning dumadi. Kan paling cuma benar sekali. Istilah dari kaningati itu berasal dari sangkan paraning dumadi. Cambuk ini saya serahkan kepadamu
saya berikan kepada dirimu sebagai hadiah. Karena kau sudah menjalani dan memaknai sebuah arti sejati dari hakikat sebuah kehidupan. Dan kau juga sudah memaknai dan mengetahui makna sesungguhnya dari ilmu sastra Jendro. Bukan mengenai apa makna dari cambuk ini, namun yang kau ambil adalah makna dari perjalanan sampai di titik kamu mendapatkan ini. Ini bukan apa-apa. Ini hanyalah sebuah benda yang dimana kau bisa simpan dan nantinya, karena kau sudah memaknai sebuah hakikat sejati dari kehidupan. Jika kau melenceng dari hakikat sejati kehidupan, cambuk inilah yang akan menjadi pengingat dan cambukan untuk dirimu, agar kau tidak lepas dari garis dari mana kau berasal, untuk apa kau diciptakan, dan kemana kau akan kembali. Baik, Mahguru. Jika memang cambuk ini adalah pengingat serta menjadi saksi kehidupan saya, atas 3 hal tersebut saya terima, Mahguru. Semoga hati saya yang sering berbolak-balik akan selalu ditempatkan serta diselimuti sebuah hidayah terus dari Tuhan, sehingga cambuk ini tidak menjadi cambuk untuk diri saya sendiri nantinya. Itulah yang harus menjadi pengingat di dalam kehidupan. Jangan lupa, bagikan apa yang kau dapatkan kepada sanak saudaramu. Apa yang sudah kau ketahui, apa yang sudah kau pelajari, manfaatkanlah untuk memberikan hal-hal baik kepada mereka yang berada di sekeliling. Insya Allah, Mahguru. Terima kasih banyak, Mahguru, atas bimbingannya muridmu yang bodoh ini. Semoga apa yang telah Mahguru berikan terhadap kami semua, Mahguru mendapatkan berkah barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Serta ilmu yang bermanfaat ini, Mahguru akan mendapatkan amal jariah yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu, setelah ujian ini saya selesai, apa yang harus saya lakukan, Mahguru? Kau tinggal membawakan 2 cambuk ini ke hadapan beliau. Eyang Sabtuwaya, perjalananmu ke arah barat sudahlah berakhir. Kau tinggal datang ke tempat di mana kalian pertama kali bertemu dengan beliau, yaitu Eyang Sabtuwaya. Baiklah, Mahguru. Insya Allah akan secepatnya saya akan menemui atau menunggu kehadiran beliau di tempat pertama kali saya bertemu dengan beliau. Dan untuk kalian para sahabat-sahabatnya, Mana yang Kumpul. saya juga berharap kepada kalian semuanya yang sudah mengikuti perjalanan yang dilakukan oleh saudaramu ini,
Dan kalian juga harus bisa melawan, menyadari, dan mengetahui tentang diri sendiri. Musuh terbesar, masalah terbesar di dalam kehidupan adalah bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri. Bayangan rasa bersalah, rasa ketakutan, kau harus bisa melawannya. Setelah kau bisa mengendalikan dan melawan diri kalian sendiri, kalian akan menyadari betapa mudahnya menyelesaikan permasalahan. Dan ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada kalian, karena kalian juga telah melakukan sebuah usaha dan memaknai dalam sebuah perjalanan ini. Ikutlah denganku. Gimana Mas? Ikut. Tawon. Tawon den ya. Tawon dos. Awas Gun, awas Gun. Tawon dos. Tawon ya. Gun, awas Gun. Hati-hati Tuan Guru. Tenanglah. Ini bukan tawon seperti yang kalian sebutkan. Oh. Mohon maaf Tuan Guru, saya kira itu adalah tawon. Di dalam ini ada 4 telur yang bisa kalian bagikan satu-satu. Kalian bisa lihat di dalamnya ada 4 telur. Nanti kalian harus menjaga ke-4 telur ini. Jika nantinya ke-4 telur ini bisa menetas, maka kalian bisa menikmati hasilnya. Dan jika nanti ke-4 telur ini tidak bisa menetas, maka kau harus memaknainya. Apa yang salah dan apa yang terjadi. Ya Tuan Guru. Anu yang Guru, ini kan ada 5 orang, masa isinya 4, terus gimana? Ini hanya untuk kalian semua, sahabat dari. Oh, Dari Mas Ganang. Roli. G, matur suwun. Sebelumnya Tuan Guru, kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami coba untuk merawat telur itu sesuai perintah dari Tuan Guru. Kalian harus ingat-ingat, jika ke-4 telur ini sudah menetas, kalian bisa menikmatinya dan memanfaatkannya. Namun, jika ke-4 telur ini tidak menetas, maka kalian harus memaknainya dan mengetahui apa yang salah dari kalian. Aduh, nggih. Baik Siap, Tuan Guru. Ya sudah, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kalian semuanya.
Sebelum saya pergi, apakah ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan kepada saya? Ada yang guru. Ini murid jenengan yang bodoh. Kalau misalkan saya tidak bertanya malah tambah kobeng, tambah bodoh. Nah, Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. ini nanti kira-kira telurnya disimpan dangremin sama ayam apa bebek apa banyak apa? Bingung dan anu yang guru. Daripada saya nanti di rumah malah pusing sih. Ya mending ditanyakan, Mbok yang. Pertanyaanmu cukup baik. Seperti ini. Jika kau berhasil menjaga, menunggu, dan memaknainya dengan baik, telur ini akan menetas tanpa ada yang mengeraminya. Nih. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menjaga, menunggu, dan memaknai semuanya. Nggih, yang guru. Orang takunan murah. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kira kami sudah paham atas perintah dari Tuan Guru. Terima kasih, Tuan. Semoga saja kalian semua bisa beruntung dan juga bisa mempelajari apa yang nantinya ada di setiap langkah kalian dalam menjaga telur ini. Nggih. Minum. Baiklah. Saya kembali. Siap, Mas Guru. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana sing kelupaan, Mas. Apa sih? Nduk ngapa iki lho? Lalen udah kok kena miki, jen. Kenapa sih? Nduk ya. Kamu dah. Ya kalau boleh tahu ini telur apa aja? Ini telur merah, itu telur apa yuk? Tahu itu, Mas. Jenengan ora kecak. Anu, Sekarang dilihat, yang mau guru ono bahasa sesok kok. Apa iya. Ini telur apa? Satu-satu kalian berempat tuh. Warna burungnya warna putih berapa sih? Makane, Pak. Disimpan pakai itunya, Bang. Ya bukan kalian satu-satu harus megang dulu. Oh ya, ditandani gitu ya, Mas. Jadi ini dimasak atau gimana? Kondang gremi ora sih miki kon. Intinya kon disimpen, kalau misalkan menetas berarti beruntung. Mau dia disimpan di rumah sendiri-sendiri atau gimana? ditunjuk deh. Ini sel. Kayak buang yuk. Kayak tomat terus sih. Belum. Belum ya. Tengok celok. Ya ora mampu tembelek yo. Maksudnya Cuma bulunya warna putih. Unggasan yang telurnya merah sih ada apa enggak? Telur yang dicat. Enggak, ini telur apa, Mas? Apa kok sih Ganung ngomong dok apa? dok pekung. Dok pekung tak putih, Dos. Iya. Bukan sakit selebong lagi. Orang nyongkan orang ketiga. Kikon kepriwe ge? Satu-satu kalian berempat. Ini sebagai hadiah. Ini pegang Mas. Kalau Mas Kanang dikasih cambuknya tadi si semetinya. Dan kita yang mungkin Menemani. hanya menemani, ini dikasihnya telur. Kalau telur ini kamu rawat dan ini nantinya menetas, kamu boleh memanfaatkannya. Tapi kalau kamu sudah rawat kok tidak menetas, alias mungkin blondo aja ya gini. Bukan bau busuk. Ya nggak tahu juga. Ya kan bukan ya kalau telur ya. Ya bukan. Itu kamu cari tahu kira-kira kesalahanmu apa. Ya. Yan itu berat itu. Lihat terus ini disatuin.
Satu-satu. Ya berarti dibawa pulang satu-satu apa sih? Bawa pulang satu-satu. Hati-hati ketahuan istri nanti tidak. Kita kudu Nanti saya ambil susu burung lah. anggapnya bojone kan. Dianget yo. Oh, saya tahu. Saya udah punya itu. Poklam yo. Pakai poklam. Ora apa. Monggo, caranya kalian masing-masing. Makanya di antara kalian berempat, siapa yang menetas? Dan siapa yang enggak itu berarti. Kalau nggak menetas, iya nih gue. Alon-alon lah, pokok celak. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon pokok celak. Apa? Yang mau lap jomblo Ini dimasukin dulu lah. Ya, nanti kayak ngene kono kene ya Gun ya. Masukin dulu. Masukin dulu. Unggas apa sih yo? Kaswari. Manuk kaswari. Hah? Maleota Kira-kira di dalam pasir. Bukan bikin susu. telur buaya Kaswari. Burung kaswari biasanya. Kaswari ndok sedikit sekilo. Bangun tontong deh ya. Oh, untuk susunya kayak gini. Dok pekon jareku. Terus kayak Apa yo? Berarti kira kemana mas? Kadal, ndok kadal. Ada nih, Burung apa mas? telur merah adalah telur ayam yang dimasak dan diberi warna merah. Dadar gunung. kita belado Anu, ndog mas. Baladundung. Adanya di warteg. Oh, enggak ada. Masa ini di belado sama sangkang-sangkang jadi merah. Ada filosofinya, Dur. Apa sih? Ini. Tahukah Anda ternyata ini loh makna Terkandung. makna filosofi telur merah yang jadi salah satu tradisi sekaten Yogyakarta. Itu telur yang dibakar kali mas. Yang Orang apa sih filosofinya? Kulitnya diapa ke? menurut beberapa sumber telur merah alias endok abang sendiri digambar sebagai makna dari tiga benda yang menjadi kekhasan telur merah ini. Telur endok diartikan sebagai kelahiran, Dokter warna merah abang sebagai perlambangan dari kesejahteraan, dan ruas bambu panjang yang menusuk berarti hubungan vertikal Tuhan. Endok abang ini memiliki makna yaitu simbol kelahiran kembali untuk kehidupan ke depan yang lebih baik. Maknanya jeruk. Nah, Lagi mungkin memiliki makna lurus, simbol lurus. ya itu vertikal dengan yang menusuk berarti hubungan vertikal dengan Tuhan. Ini main lurusnya ini ya. Ya. Oh berarti kalau bikin susu yang kayak gitu. Telur merah yaitu simbol kelahiran kembali untuk kehidupan ke depan yang lebih baik, serta simbol kesejahteraan dengan selalu berpedoman dengan garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeruk maknanya gue. apa nduk? Apa dong kamu ngomong apa yang bilang? Wis paham ya maknanya? Itu telur merah. Nduk ke magur sih. Sini, oh ini udah ya. Baik teman-teman ya. Intinya telur merah ini tadi filosofinya itu ya, hubungan lebih baik dengan Tuhan dan kelahiran kehidupan yang lebih baik ke depannya. Aku menurut saya jadi apa yuk? Jadi ayam. Nah, gue abang. Jadi bebek abang. Tapi saya rasa yang ditunggu-tunggu itu bukan netes terus jadi apanya. netesnya kamu jadi apa mungkin? Kita kan jadi luwak dan kota. Kayaknya nggak mentah-mentahan ngomong netes itu bukan netes yang ini meletak terus keluar unggas gitu kayaknya bukan apa Ya ya? kayaknya bapaknya Marcel cerita, kan nemu telur. Pokoknya nemu telur, ya. Ternyata itu telur garangan, dianggemin keluar. Lah keluarnya kira ini. Guyon saya loh. Ya gue banyak guyon mas. Ya Allah.
Ya bener-bener sih Mas mungkin ya. Menetasnya Nemu bisa dongeng memaknai- pekarangan. Bisa memaknai perjalanannya apa enggak gitu Mas. Kalau bapak saya kan nemu telur di pekarangan, terus dianggemin, jadi metune raiku. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya intinya segala sesuatu tentunya mengandung makna atau filosofinya bagi yang mereka yang bisa memaknai tentunya. Ya, Makanya jika jenengan bertemu dengan apapun ya, saya yakin apapun yang bertemu dengan jenengan adalah sebuah utusan, di mana utusan itu akan memberikan sebuah pelajaran. betul. Entah itu pelajaran sakit, entah itu pelajaran baik. Betul. Intinya dua-duanya mengandung sebuah pelajaran. Endok, Lur. Itu perlu kebatinan itu yang memahami. Itu satu. Yang kedua, seperti yang pernah tadi Maha Guru ucapkan, ya, alam semesta itu selaras dengan getaran kita. Maksud getaran mungkin ada yang kurang paham, itu vibrasi. Memang badan kita diam, namun pikiran kita, hati kita itu selalu kemana-mana. Itu menandakan kita tidak akan pernah diam, sekalipun ketika kita tidur. Jantung masih deg-degan. Kita selalu menggetarkan lah, getaran yang keluar dari badan kita, ya, getaran yang baik atau getaran justru yang mungkin kurang baik. Betul. Ya. Dan apapun yang kita getarkan, getaran itu apa yang kita pikirkan, itu juga akan dikembalikan oleh alam semesta terhadap diri kita. Jika kita menggetarkan yang baik-baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jika kita memvibrasikan yang buruk-buruk, kesialan juga akan menghampiri kita. Maka dari itu kesimpulannya, getarkanlah sesuatu yang baik agar kehidupan jenengan selalu baik-baik. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga seluruh penonton dari tim Gasih bisa selalu memaknai dari sebuah kejadian yang baik-baik saja, yang buruk-buruk itu ditinggalkan. Tim Gasih undur diri karena harus mempersiapkan bertemu dengan beliau yang Sabdowaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Jagalah endok panjenengan.